sob, apa kabar nih? Santuy kan? Siapa sangka cuy, pembunuh bayaran terhebat dan paling ditakuti kini sibuk di toko kelontong. Tapi jangan tertipu, sosok brutal bernama Sakamoto tetap mematikan. Musuh yang menyerangnya tak hanya dibuat ketar-ketir, tapi seringkali dibuat terheran-heran kenapa mereka bisa kalah oleh sekarung beras. Nah, bagaimana kisahnya? Inilah alur ceritanya. Aksi baku tembak menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini adalah Taro Sakamoto, seorang pembunuh bayaran profesional yang saat ini sedang menjalani tugasnya. Namun tak seperti biasanya, yang dihadapi Sakamoto kali ini adalah sekelompok gangster dengan banyak anggota di dalamnya. Secara mengesankan, Sakamoto yang begitu santai malah mampu membabat habis semua lawannya tanpa terkecuali. Satu demi satu anggota gangster itu pun bisa dihadapi dengan mudah oleh Sakamoto seorang diri. Tak hanya sekedar mampu melawan musuhnya yang menggunakan senjata tajam, melainkan Sakamoto bahkan bisa dengan mudah menghindari setiap tembakan yang mengarah padanya. Atas rangkaian aksi luar biasa tersebut, Sakamoto pun sampai mendapat julukan sebagai pembunuh bayaran legendaris. Bahkan ia tak hanya ditakuti oleh semua gangster saja, tetapi Sakamoto juga menjelma menjadi idola baru yang dikagumi oleh semua pembunuh bayaran di sana. Namun siapa sangka, beringasnya Sakamoto dalam membunuh lawan dan kerasnya hati yang ia miliki malah berubah seketika setelah ia berjumpa dengan seorang gadis bernama Aoi. Rasa cinta yang tumbuh pada pandangan pertama itu pun dalam sekejap telah merubah drastis kepribadian dari Sakamoto. Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menikah dengan gadis tersebut. Dari pernikahannya dengan Aoi, Sakamoto dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama sebagai Hana. Seperti lazimnya yang dialami oleh para kaum bapak-bapak, Sakamoto yang dulu begitu atletis dan memiliki penampilan ideal pada akhirnya berubah menjadi seorang pria gemuk dengan banyak tumpukan lemak di tubuhnya. Tak hanya itu, Sakamoto juga kini telah menjalani profesi barunya cuy. Tak lagi berkutit dalam kelamnya dunia hitam, melainkan ia memutuskan untuk memulai usaha toko kelontongnya bersama Aoi. Seperti yang dilakukannya saat ini, ia berjaga di meja kasir sembari meladeni seorang anak laki-laki yang tengah berkunjung di tokonya. Meski begitu aktif dan banyak berulah, namun Sakamoto nampak begitu sabar dalam meladeni bocah tersebut, termasuk ketika si bocah memainkan mainan panah di dalam toko miliknya. Dari sudut ruangan toko, rupanya ada pengunjung lain yang diam-diam telah mengamati gerak-gerik dari Sakamoto. Di luar dugaan, pengunjung yang sempat terpukau dengan aksi Sakamoto pun lalu memperkenalkan dirinya sebagai Shin si Esper, sosok pembunuh bayaran yang kebetulan juga dulu sempat bekerja untuk Sakamoto. Sedikit info, seorang Esper dalam anime memiliki kemampuan psikis seperti telekinesis, membaca pikiran, telepati, dan lain-lain. Nah, tak lama setelah memperkenalkan dirinya, Shin yang ternyata memiliki kemampuan membaca pikiran itu pun kembali menangkap isi kepala dari Sakamoto. Namun kali ini ia malah melihat dirinya yang akan dihajar oleh pria gemuk tersebut. Sontak Shin pun langsung meminta ampun sembari mencoba mengingatkan Sakamoto bahwa ia dulu adalah anak buahnya sendiri. Setelah ketegangan tadi, Shin dan Sakamoto akhirnya memulai obrolan santai mereka di depan toko. Dalam momen tersebut, Shin mengungkapkan kekagumannya pada perubahan besar dalam diri Sakamoto, mulai dari tampilan fisik, kerjaan, hingga kepribadian dari mantan bosnya itu. Shin juga menyatakan harapannya agar Sakamoto mau kembali menjadi pembunuh bayaran seperti dulu. Ia pun turut menyayangkan perubahan besar yang terjadi dalam diri mantan bosnya tersebut. Karena bagaimanapun juga, Sakamoto yang dulu adalah sosok pembunuh bayaran legendaris yang sangat dihormati dan begitu ditakuti oleh semua gangster. Konyolnya, Shin yang saat itu hendak menyulut rokoknya terpaksa harus mengurungkan niat tersebut. Karena tiba-tiba Sakamoto dengan begitu cepat mampu memotong batang rokok milik Shin hanya dengan sebuah cutter saja. Sang mantan pembunuh bayaran agaknya memang benar-benar sudah berubah total, tak hanya menjalani hidup menjadi sehat saja, tetapi juga melarang setiap pengunjung di tokonya untuk menyalakan rokok. Tak cukup sampai di situ, Shin juga kembali dibuat terkejut karena sekarang Sakamoto tak lagi menjadi sosok yang menakutkan, tetapi telah menjelma sebagai warga biasa yang begitu akrab dan sering membantu orang-orang yang ada di sekitar. Atas semua aksi tersebut, Shin yang menyerah pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sakamoto.
Meski ia sendiri juga berulang kali menyatakan harapannya agar mantan bosnya itu bisa kembali seperti dulu. Dari dalam mobilnya, Shin menghubungi bos barunya untuk melaporkan hasil pertemuannya tadi dengan Sakamoto. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata ajakan untuk kembali menjadi pembunuh bayaran merupakan perintah dari bos baru Shin. Sementara ia sendiri justru kini terkesan lebih menyukai karakter Sakamoto sekarang ketimbang yang dulu. Mengetahui bahwa Sakamoto telah menolak ajakan Shin, bos baru itu pun lalu memerintahkan Shin untuk segera membunuh Sakamoto. Aksi ini ternyata bukanlah tanpa alasan, karena ternyata dalam aturan geng mereka telah disebutkan bahwa siapapun anggota geng yang memutuskan untuk berhenti maka harus segera dibunuh atau memilih kembali bergabung dengan geng lamanya. Meski telah berulang kali memohon pada bos barunya untuk tidak membunuh Sakamoto, namun Shin yang tak punya kuasa apapun akhirnya hanya bisa menuruti perintah tersebut. Keesokan harinya, Shin yang telah menyiapkan pistolnya pun segera menemui Sakamoto di tokonya. Meski terasa berat, namun Shin yang begitu loyal pada Sakamoto kini terpaksa harus menghabisi sendiri nyawa mantan bosnya itu. Alih-alih mengucapkan selamat tinggal karena akan meninggalkan kota tersebut, Shin dengan cepat mengarahkan pistol tepat ke arah Sakamoto. Namun siapa sangka cuy, aksi tersebut ternyata telah tercium lebih dulu oleh Sakamoto. Dengan sigap, sang legenda pembunuh bayaran itu pun mampu menghalau laju peluru hanya dengan sebuah permen saja. Meski memiliki badan yang gempal, namun nyatanya Sakamoto malah sanggup melumpuhkan Shin hanya dengan satu tendangan saja. Setelah tersadar, Shin mendapati dirinya yang malah sedang dirawat dengan baik oleh Aoi. Tak hanya itu, ia juga turut diajak makan bersama dengan keluarga Sakamoto. Mendapati perlakuan yang sangat baik, seketika itu juga Shin tersadar bahwa selama ini momen kehangatan keluargalah yang telah diinginkan oleh Sakamoto. Atas dasar itulah, Shin yang tak bisa berkata apa-apa lagi akhirnya hanya bisa tertegun kagum sembari meninggalkan Sakamoto dan keluarganya. Di markasnya, Shin memohon pada bos barunya agar tidak membunuh Sakamoto. Ia bahkan sampai mengungkapkan bahwa pria gemuk itu telah menemukan tempat untuk pulang. Seolah Sakamoto selama ini memang benar-benar merindukan kehidupan berkeluarga sebagaimana yang ia jalani bersama Aoi dan putrinya Hana. Namun permohonan tersebut tak sedikit pun mengubah prinsip dalam geng mereka, yang mana bos baru di sana tetap menginginkan kematian Sakamoto demi menegakkan aturan dalam geng itu. Bahkan Shin yang sempat menawarkan dirinya untuk menggantikan kematian Sakamoto pun tak digubris oleh bosnya. Hal ini terbukti dari pikiran si bos yang sempat terbaca oleh Shin melalui kemampuan Esper yang ia miliki. Menyadari jika bosnya tak mungkin membiarkan Sakamoto hidup, Shin akhirnya berontak dan terjadilah aksi baku tembak di antara mereka. Dalam aksi tersebut, Shin secara mengesankan mampu menghabisi satu demi satu anggota gangster yang ada di sana. Namun sial, pahanya yang saat itu berhasil ditembak oleh salah satu anggota geng lainnya malah membuatnya tak bisa berkutik lagi. Alhasil, ia pun hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba. Di waktu yang sama, apa yang dialami oleh Shin ternyata telah diketahui oleh Sakamoto. Melalui handy talkie miliknya, pembunuh bayaran legendaris itu pun bisa memahami kondisi sulit yang dialami oleh Shin dan seolah sanggup membayangkan situasi yang terjadi di markas saat ini. Di luar dugaan, Sakamoto yang terlihat sudah meninggalkan kehidupan lamanya ternyata masih menyimpan banyak stok senjata di toko miliknya. Dengan menggunakan kode khusus yang disematkan pada mesin kasir, dalam sekejap toko kelontong milik Sakamoto langsung berubah menjadi layaknya gun shop atau toko senjata api. Dan seketika itu juga Sakamoto bersiap dengan mode asasinnya. Di sisi lain, Shin yang sudah tak berdaya dan pasrah seketika dibuat terkejut oleh kemunculan Sakamoto di markasnya. Tak banyak basa-basi, Sakamoto secara brutal mampu melumpuhkan satu demi satu anggota gangster di sana, bahkan hanya dengan bermodalkan senjata ala kadarnya saja. Usai melalui aksi dramatis tadi, Sakamoto lalu menghampiri Shin yang masih tergolek karena luka tembak di pahanya. Dari sinilah terungkap bahwa sebelumnya Sakamoto ternyata diam-diam telah menyamarkan sebuah alat penyadap di dalam pistol milik Shin. Tak hanya itu, Sakamoto yang salut pada loyalitas Shin ternyata juga telah menyiapkan pekerjaan baru untuknya. Pria gemuk tersebut tiba-tiba memberikan apron atau celemek toko bertuliskan nama Shin. Seolah menjelaskan bahwa kini mantan anak buahnya itu bisa kembali bekerja untuknya.
Namun bukan sebagai gangster lagi, melainkan bekerja sebagai karyawan di toko kelontong milik Sakamoto. Seolah tak bisa mengungkapkan perasaannya lagi, Shin yang selama ini memang sangat merindukan sosok Sakamoto akhirnya bisa kembali bekerja pada mantan pembunuh bayaran tersebut. Kehadiran Shin sebagai karyawan baru di toko kelontong milik Sakamoto ternyata disambut dengan baik oleh Aoi dan Hana. Terlebih kemampuan dalam membaca pikiran yang dimiliki oleh Shin juga sangat membantu para pengunjung toko dalam menemukan kebutuhan belanja mereka. Di hari berikutnya, rasa kagum atas kehebatan Sakamoto rupanya masih benar-benar dirasakan oleh Shin. Ia berulang kali menyanjung kemampuan pemilik toko kelontong itu saat beraksi melawan para gangster kemarin. Terutama ketika Sakamoto berhasil membunuh beberapa anggota gangster hanya dengan satu serangan saja. Uniknya, Aoi yang tak sengaja mendengar percakapan tersebut langsung memarahi Sakamoto saat itu juga. Bahkan wanita itu sampai mengancam akan menceraikan Sakamoto apabila ia kembali menjalani profesi lamanya sebagai pembunuh bayaran. Meski faktanya tidak benar-benar membunuh dan hanya membuat para gangster lumpuh saja, namun ancaman dari Aoi agaknya jauh lebih menakutkan bagi Sakamoto ketimbang ancaman kematian yang dilayangkan oleh para gangster. Seperti bapak-bapak pada umumnya, amarah Aoi telah membuat Sakamoto menciut. Bahkan ia sama sekali tak berani untuk sekedar menyangkal atau bahkan berdebat dengan istrinya itu. Alih-alih untuk meredakan emosi istrinya, Sakamoto lalu pergi ke area pecinan untuk membeli cemilan kesukaan Aoi dan Hana, yaitu bakpao surgawi. Namun sial bagi Sakamoto, ia yang saat itu baru saja membeli bakpao dan berniat pulang untuk menikmatinya di rumah, tiba-tiba saja kejatuhan seorang gadis yang muncul dari salah satu gedung. Alhasil, bakpao yang baru dibelinya itu pun kini rusak dan tak layak untuk disajikan lagi. Belum usai dibuat kaget oleh insiden tersebut, tak lama berselang muncul sejumlah pria lainnya yang tengah memburu gadis itu. Dengan melontarkan ancaman dan kata-kata kasar, kelima pria itu pun lalu mencoba menyerang gadis tersebut. Sialnya, meski sempat berhasil menghajar beberapa pria yang menyerangnya, namun gadis yang diketahui bernama Lu Shaotang itu akhirnya tak bisa berkutik setelah salah satu pria berhasil membekuknya. Tepat seketika Shaotang hendak ditusuk oleh pria lainnya, di saat itu juga Sakamoto secara refleks berhasil menggagalkan aksi tersebut. Bahkan ia juga turut menghajar komplotan itu dengan dibantu oleh Shin. Tak lama kemudian muncul beberapa pria bersenjata lainnya yang juga tengah memburu Shaotang. Parahnya lagi, aksi yang dilakukan oleh Sakamoto dan Shin tadi malah membuat keduanya ikut terseret dalam masalah baru, di mana mereka kini dianggap sebagai anggota dari geng Shaotang. Tak mau mati konyol, Sakamoto lalu menggendong Shaotang dan berlari kabur bersama Shin menghindar dari serangan para gangster tersebut. Di tempat lainnya, kegagalan dalam menangkap Shaotang tengah dilaporkan oleh salah satu anggota gangster pada bosnya. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata geng tersebut telah menghabisi hampir seluruh anggota geng dari klan Shaotang, kecuali gadis itu sendiri yang kini masih tersisa. Kesal karena kembali gagal, anak buah tadi pun langsung dipenggal dan bos gangster itu memanggil dua pembunuh bayaran profesional untuk menggantikan tugas tersebut. Adalah Sonhye dan Bacho, dua pembunuh bayaran yang kini ditugaskan oleh bos gangster untuk menangkap Shaotang. Adapun tujuan dari pemburuan Shaotang adalah untuk mendapatkan kunci yang selama ini dibawa oleh gadis itu. Di sisi lain, pengakuan juga tengah dilakukan oleh Shaotang dalam pelariannya bersama Sakamoto dan juga Shin. Dalam pengakuannya, gadis itu mengungkapkan bahwa dirinya merupakan anak bos mafia dari klan Lu, salah satu klan yang cukup disegani karena reputasinya di dunia hitam. Shaotang menjelaskan jika selama ini yang diincar oleh gangster lainnya adalah kunci yang ia bawa, di mana kunci tersebut merupakan kunci berangkas rahasia milik klan Lu. Dalam kilas balik, terlihat momen terakhir perjumpaan Shaotang dengan kedua orang tuanya sebelum mereka meninggoy, yang mana ia diberi mandat untuk menjaga kunci berangkas tersebut dari tangan para gangster lainnya. Atas dasar itulah, Shaotang kini bertekad untuk meneruskan perjuangan orang tuanya dengan terus menjaga kunci berangkas milik klannya dari gangster di luar sana. Bukannya memilih mundur dan tak mau terlibat masalah yang lebih besar, Sakamoto yang masih menagih tanggung jawab Shaotang karena telah merusak bakpaonya, malah kini berniat untuk menyelamatkan gadis itu apapun yang terjadi. Mendengar pernyataan Sakamoto, Shin yang bingung pun sempat berusaha menyadarkan bosnya itu agar tidak gegabah dan menyarankan untuk kembali ke toko kelontongnya.
Namun apalah daya, Shin yang hanya seorang bawahan jelas tak bisa melawan kehendak dari Sakamoto. Tak lama kemudian, sebuah tendangan keras tiba-tiba muncul tepat ke wajah Sakamoto dan membuatnya terhempas sangat jauh. Adapun pelaku dari aksi tersebut tak lain adalah Sonhee dan Bacho. Keduanya dikenal sebagai pembunuh profesional dengan bayaran yang sangat tinggi dan disebut-sebut tak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Gilanya lagi, Sonhee dan Bacho tak hanya sekedar meraup uang dari membunuh saja, tetapi mereka juga kerap memenggal kepala para korban dan menjadikan sebagai objek menggambar yang sekaligus menjadi koleksi pribadi mereka. Di luar dugaan, tendangan yang melesat oleh Bacho tadi ternyata tak sedikit pun mencederai Sakamoto, karena sekarang tiba-tiba muncul dan langsung menghajar kedua pembunuh bayaran tersebut dengan begitu brutal. Tak mau hanya berdiam saja, Saotang yang juga ingin menuntut balas kematian orang tuanya pun sempat berusaha menyerang kedua pembunuh bayaran itu. Namun sayangnya aksi gadis tersebut langsung digagalkan oleh Sakamoto. Usut punya usut, apa yang dilakukan oleh Sakamoto ternyata bukanlah tanpa alasan. Dalam kilas balik, terlihat bagaimana cekcok sempat terjadi antara Sakamoto dan Aoi. Yang mana kala itu Sakamoto berniat memberikan hadiah Natal untuk Aoi usai menyelesaikan pekerjaannya. Menyadari hadiah yang diberikan merupakan hasil dari pembunuhan yang dilakukan oleh Sakamoto, Aoi yang marah pun dengan tegas meminta pacarnya itu untuk segera berhenti dari pekerjaannya. Namun dengan polosnya, Sakamoto malah berujar jika yang dikerjakannya selama ini hanyalah demi Aoi semata. Mendengar pengakuan tersebut, Aoi yang menilai Sakamoto tak bisa berubah menjadi lebih baik akhirnya nekat loncat dari ketinggian, alih-alih agar ia bisa berpisah selamanya dengan pria tersebut. Seolah tak mau ditinggalkan begitu saja oleh Aoi, Sakamoto yang tak tega pun lalu memutuskan untuk ikut meloncat dan berusaha menyelamatkan gadis pujaannya itu. Alhasil keduanya pun bisa selamat usai jatuh tepat di atas tumpukan salju tebal. Setelah melalui momen tadi, Aoi mulai menyadari bahwa Sakamoto memang benar-benar sayang kepadanya. Karena alasan itulah ia pun membuat kesepakatan dengan pria tersebut, di mana tak perlu ada lagi pembunuhan yang dilakukan oleh Sakamoto sampai kapanpun. Sementara untuk menebus dosa lamanya karena telah membunuh banyak orang, Aoi meminta Sakamoto untuk menghabiskan hidupnya dengan menyelamatkan orang-orang di luar sana. Kesepakatan itulah yang agaknya masih terus dipegang oleh Sakamoto. Tak mengherankan bila selama ini ia begitu mendedikasikan dirinya untuk membantu banyak orang di sekitarnya, tak terkecuali dengan Saotang. Berkat kerjasama yang apik antara Sakamoto dan Shin, sosok Sonhee dan Bacho yang dikenal mematikan dan brutal itu pun akhirnya bisa dengan mudah dilumpuhkan. Tak hanya itu, Saotang yang telah kembali ke rumah lama keluarganya pun turut menghajar bos gangster yang sempat memburunya tadi. Menariknya, baik Saotang maupun Shin kini telah memiliki prinsip yang sama dengan Sakamoto, yaitu tidak membunuh siapapun meski orang tersebut telah berbuat jahat kepada mereka. Usai menghajar bos gangster tadi, Saotang bersama Sakamoto dan Shin akhirnya masuk ke dalam brankas rahasia milik keluarga Lu. Di tempat itulah semua barang berharga tersimpan rapi dari tiap generasi keluarga Lu, termasuk arak terbaik peninggalan dari mendiang ayah Saotang. Merasa senang karena telah banyak terbantu, Saotang lalu menikmati arak tersebut bersama dengan Sakamoto dan Shin, sembari menyantap bakpao surgawi yang sempat rusak karena insiden sebelumnya. Keesokan harinya, Shin yang kembali menjaga toko kelontong malah dikejutkan dengan kedatangan Saotang di tempat tersebut. Secara mengejutkan, gadis itu rupanya kini telah dipekerjakan sebagai karyawan baru oleh Sakamoto di tokonya. Tak hanya sekedar menjadi penjaga toko saja, Shin dan Saotang juga kini telah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri oleh Sakamoto. Karena alasan itulah, ia pun memberitahu tentang aturan dalam keluarganya yang telah ia sepakati bersama dengan Aoi, yaitu dilarang membunuh orang apapun alasannya. Di tempat lainnya, sekumpulan orang dari suatu organisasi nampak tengah serius membahas tentang kehebohan yang baru saja dibuat oleh Sakamoto. Menariknya, dalam selebaran yang mereka buat terpampang wajah dan data Sakamoto yang ternyata dihargai hingga 1 miliar yen atau sekitar 100 miliar rupiah. Dan episode kali ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Sakamoto membuktikan bahwa hidup damai adalah kemenangan terbaik. Musuh boleh datang lagi suatu hari, tapi mereka akan menghadapi legenda yang kini lebih tangguh. Seorang pria sederhana dengan cinta tanpa batas untuk keluarganya.
Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day